Saya akan membacakan kesaksian dari Profesor Salim Said dalam bukunya yang diberi judul Dari Gestapo ke Reformasi. Ini saya ambil bab yang berjudul Gestapo dari Daulat ke Pembantaian. Langsung saja kita bacakan bukunya. Dengan sepeda tua, saya tiba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jumat pagi, 1 Oktober kala itu. Kampus kami terletak di Jalan Diponegoro, persis di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari pondokan saya di Jalan Matraman Raya. Gedung yang dipakai oleh Fakultas Psikologi itu adalah milik Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. Fakultas Sastra terlebih dahulu telah mempergunakan ruangan-ruangan tersebut sebelum fakultas yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya itu dipindahkan ke Rawamangun untuk akhirnya menempati lokasi permanen di Depok. Masa itu adalah hari-hari perpeloncoan bagi mahasiswa baru. Tidak ada kuliah dan para seniornya pada umumnya bersenang-senang saja. Sebagai reporter muda, saya tidak punya kesempatan bersenang-senang, harus tetap bekerja, dan pada 30 September hingga larut malam saya meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan Laut, sekarang bernama Wisma Elang Laut, Laksamana Madya TNI R.Edi Marta Dinata yang terletak di Jalan Diponegoro. Deadline kami malam itu agak terlambat sebab menantikan selesainya pidato Presiden pada acara musyawarah teknik nasional di Gelora Bung Karno Senayan. Seperti biasa, pidato Presiden pemimpin besar revolusi selalu berlangsung lama. Saya pulang dari kantor lepas tengah malam dan dalam perjalanan pulang masih sempat membeli nasi bungkus untuk makan malam saya di sebuah restoran Minang di Pasar Senen. Terlambat tidur, esok paginya bangun kesiangan, dan karena tidak punya radio, saya tidak tahu perkembangan politik terakhir sebelum meninggalkan pondokan kamar di Jalan Matraman Raya 51. Belum turun dari sepeda tua, seorang teman yang berdiri di halaman depan fakultas berteriak kepada saya, "Lim, babinya Ruli diculik," katanya agen CIA. Ruli adalah putri Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat waktu itu. Putri Yani itu adalah mahasiswi yang berada setahun di bawah saya. Yani diculik dan dituduh sebagai agen CIA. Ini segera mengingatkan saya pada desas-desus beberapa waktu sebelumnya tentang Dewan Jenderal yang menurut PKI dengan bantuan CIA akan melakukan kudeta. Tidak jadi masuk ke halaman tempat para pelonco, cama-cami panggilan mereka waktu itu, maksudnya calon mahasiswa dan calon mahasiswi. Saya langsung mengayuh sepeda ke rumah Wiratmo Sukito di Jalan Cilosari 37 Cikini. Pondokan Wiratmo waktu itu tempat kami berkumpul dan mendiskusikan politik dan budaya. Sebelum meninggalkan halaman fakultas, saya berpapasan dengan Imam Waluyo, seorang aktivis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia PSI yang sudah dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Dia berkata kepada saya, "Lim, Soekarno sekarang ada di Halim." Begitulah kira-kira katanya sambil berlalu. Halim Perdana Kusuma adalah nama pangkalan angkatan udara yang terletak di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Tiba di rumah Wiratmo Sukito, jam dinding menunjukkan waktu menjelang pukul 11 siang. Wiratmo bersiap berangkat, katanya pergi ke gereja. Saya selanjutnya mengayuh sepeda ke Jalan Diponegoro 54, rumah Brigjen TNI Suganti, jenderal yang lama mendampingi Presiden Soekarno sebagai ajudan senior. Jenderal yang lama mendampingi Presiden Soekarno sebagai ajudan senior itu adalah Direktur Penerangan Staf Angkatan Darat (SAB) yang juga memimpin koran Angkatan Bersenjata tempat saya bekerja sebagai reporter pemula. Jarak antara pondokan Wiratmo
dan rumah Sugandi sekitar 1 km. Sugandi dikenal sebagai perwira tinggi yang memperkenalkan singkatan Gestapo untuk gerakan 30 September. Sebelum saya datang, beberapa pegawai SAB sudah menunggu di sana. Tidak lama kemudian, tuan rumah muncul. Sugandi baru saja pulang dari rumah beberapa jenderal yang menjadi korban penculikan pagi itu. Ia bercerita mengenai darah masih berceceran di rumah-rumah para koleganya yang dibantai komunis menjelang subuh. Mengingat ketegangan antara PKI dan kaum anti komunis terutama dengan Angkatan Darat yang hari-hari itu memang semakin memuncak, tidak sulit bagi kami pagi hari itu untuk dengan cepat berkesimpulan PKI lah yang berada di balik peristiwa berdarah tersebut. Hari itu Jumat, tapi tidak ada di antara kami yang ingat lagi sembahyang Jumat. Bersama Sugandi kami beramai-ramai pergi ke markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Mengapa ke Kostrad? Pada mulanya saya juga tidak tahu, pokoknya ikut saja. Tapi tampaknya Sugandi sudah dapat informasi tentang kegiatan di Kostrad. Nama Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Kostrad waktu itu hampir tidak dikenal masyarakat. Tapi karena saya pernah membaca komik tentang serangan umum Yogyakarta di bawah pimpinan Letkol Soeharto, jadi saya tahu siapa Panglima Kostrad tersebut. Markas Kostrad belum begitu ramai menjelang tengah hari itu. Ketika kami tiba, usaha menarik tentara yang dikerahkan Gestapo di lapangan Monumen Nasional masih dilakukan. Saya melihat banyak perwira yang berseliweran dengan pakaian sipil. Salah seorang yang saya ingat adalah Kolonel Polisi Cokro Panolo, kelak Letnan Jenderal dan sempat menjadi Kepala Intel Hankam, Sekretaris Militer Presiden, dan akhirnya Gubernur Jakarta. Saya jumpa lagi dengan Cokro Pranolo di Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1969. Waktu itu dia sudah berpangkat Brigjen dan menjadi Kepala Intel Hankam. Suatu hari saya ikut tes bebas Gestapo sebagai syarat untuk mendapatkan izin berangkat ke negeri Belanda. Jenderal Cokro melihat saya dan bertanya, "Ada apa you di sini?" "Ikut tes Gestapo, Pak," jawab saya. "Ah, you kan tidak terlibat Gestapo, tidak usah ikut. Sampaikan kepada tukang tes, Pak Noli bilang you tidak usah dites." Begitulah awal ceritanya mengapa sampai Orde Baru jatuh saya tidak pernah ikut tes bebas Gestapo. Rupanya Pak Noli, panggilan akrab Cokro Panolo, melihat saya ikut mondar-mandir di Kostrad pada waktu itu, pada 1 Oktober. Sekian tahun kemudian, pada Juni 1970, ketika Bung Karno meninggal dan jasadnya disemayamkan di Wisma Yaso, saya terhindar dari kewajiban antre bersama orang banyak yang ingin melihat jenazah. Di sana yang bertugas adalah Pak Noli, Sekretaris Militer Presiden, dan saya dipersilahkan masuk lewat jalur VIP. Sebagai wartawan, kesempatan itu saya manfaatkan untuk memotret jenazah Bung Karno dari jarak dekat. Suasana di Kostrad semakin tegang. Sebagian besar yang ada di sana siang itu hampir sepakat bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal adalah pekerjaan PKI. Tapi bagaimana persisnya belum jelas. Yang saya ingat timbul juga kecurigaan kepada Angkatan Udara yang pimpinannya memang diketahui punya hubungan baik dengan PKI. Pimpinan Angkatan Darat secara terang-terangan mendukung Nasakom serta mengajarkan Marxisme di Balai Pendidikan Tinggi mereka. Kecurigaan semakin menjadi-jadi karena lewat radio, Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Omar Dhani mengumumkan dukungannya pada gerakan pembersihan revolusioner yang dilakukan Gestapo terhadap pimpinan Angkatan Darat. Saya berumur 22 tahun ketika peristiwa itu terjadi dan sudah 2 tahun menjadi penduduk Jakarta. Hidup amat sulit waktu itu, inflasi mengamuk dengan dahsyat dan barang-barang sulit ditemukan di pasar. Harga keperluan sehari-hari berubah dan beranjak mahal setiap harinya. Untuk kualitas barang di pasar amat buruk. Sebagai contoh, sabun mandi Brish keluaran Unilever, sabun terbaik waktu itu, menyebabkan kulit menjadi bersisik segera setelah badan dikeringkan. Obat-obatan, terutama antibiotik, harus diperoleh di pasar gelap dengan harga yang mahal.
Tentu saja saya pernah ikut ngobjek. Saya pernah ikut ngobjek jual obat bersama Dr. Abdul Ghafur dengan keuntungan yang tipis. Waktu itu untuk survive, sebagai sebagian besar orang terpaksa terlibat ngobjek, kata lain dari nyadot. Untuk menambah sedikit uang saku, sebelum bekerja sebagai wartawan, saya bekerja paruh waktu di sebuah toko sandang pangan yang menyalurkan beras murah dan minyak tanah kepada penduduk. Toko-toko sandang pangan bisa ditemukan di mana-mana waktu itu. Untuk membeli beras murah dengan kualitas rendah tersebut, orang harus mendapatkan kartu dari kelurahan. Sebagai penjaga toko sandang pangan, saya dibayar dengan beberapa liter beras pada malam harinya. Setiap akan makan, sebagian beras itu saya tukarkan dengan nasi uduk yang penjualnya mangkal di pinggir jalan. Kendati dengan segala kesusahan atau kesulitan hidup, saya dan teman-teman selalu seksama mengikuti perkembangan politik dan secara teratur mendiskusikannya di rumah Wiratmo. Hampir setiap hari mendengarkan pidato Presiden Soekarno yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk. Dengan uang yang amat terbatas, kami juga secara bersama selalu mencari atau membeli koran-koran yang dengan uang yang amat terbatas, kami juga secara bersama selalu mencari dan membeli koran-koran yang pada umumnya dikuasai PKI dan kekuatan kiri lainnya. Sebagai seniman, setiap hari kami wajib membeli koran Bintang Timur yang mempunyai rubrik kebudayaan Lentera, Aswan Pramudia Nur, Pramudia Anantatur. Sulit sekali. Pramudia Anantatur. Rubrik pada koran milik Partindo, Partai Indonesia itu adalah lembaran budaya yang mengkhususkan diri membabat. Istilah yang diperkenalkan Pramudia, para seniman, budayawan, dan serta karya-karya seni dan budaya yang dituduh oleh Pramudia sebagai kontra-revolusioner dan anti-nekolim. Anehnya pula, serangan keras pada musuh-musuh komunis dan kaum kiri itu tidak selalu mudah ditemukan pada koran-koran serta media-media yang resmi diterbitkan oleh PKI sendiri. Saya menduga waktu itu memang ada pembagian tugas. Serangan yang masih agak beradab dilancarkan dari media yang diterbitkan oleh PKI sendiri, sementara yang kasar brutal menjadi pekerjaan harian Bintang Timur, terutama lewat lampiran Lentera. Partindo disusupi PKI atau Partindo hanya sejalan dengan PKI, tidak jelas buat kami waktu itu. Setelah manifest kebudayaan, pernyataan sikap para seniman dan budayawan non-komunis dilarang oleh Soekarno pada 1964 dan para pendukungnya menjadi serangan penghanyangan PKI. Lampiran kebudayaan di koran Partindo itu secara teratur juga memuat nama dan alamat para penandatangan manifest kebudayaan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan alamat di tangan, para pemuda komunis dengan mudah melancarkan teror pada seniman-seniman yang mereka juluki sebagai pengikut Mani Kebo. Makin mendekati operasi Gestapo, makin galak aja pembuatan yang dipimpin oleh Pramudia. Tokoh-tokoh seperti Hamka adalah salah satu target Pramudia. Kelak pada Desember 1977, saya berkesempatan mewawancarai Pramudia di Pulau Buru. Tidak mengaku sebagai komunis, meski pernah menjadi petinggi lembaga kebudayaan rakyat yang merupakan organisasi kebudayaan PKI. Kepada saya, Pramudia menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal kepada lawan-lawan komunis. Fenomena Pramudia yang sibuk membabat dan senantiasa menggunakan bahasa kasar dan keras kepada musuh-musuh politik PKI, di samping sebagai aksi politik PKI yang makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada 1 Oktober 1965 untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi itu. Dari bacaan informasi dan diskusi kami yang sering berkumpul di Pondokan Wiratmo Sukito yang punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti komunis di kalangan sipil maupun militer, kami
sudah cukup lama berkesimpulan bahwa pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tak terhindarkan, tapi kapan? Cuma itu pertanyaannya pada waktu itu. Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus 1965. Bahkan secara terbatas beredar cerita sang presiden akan dirawat di Rumah Sakit Katolik Santa Claus yang terletak di Jalan Salemba Raya. Lebih dramatis lagi disebutkan bahwa Soekarno bakal membacakan pidato 17 Agustus 65 dari rumah sakit tersebut. Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti komunis, menjelang tragedi berdarah itu, seingat saya ada dua informasi lain yang kemudian ikut mendorong kami untuk lebih cepat mencurigai PKI sebagai dalang dibalik Gestapo. Pertama adalah informasi dari teman kami Zainal Zakse tentang rencana PKI merayakan ulang tahun peristiwa Madiun. Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada 30 September, menurut Zakse, orang-orang komunis itu akan mengarak foto-foto para jenderal yang mereka tuduh sebagai jenderal korup dan kapitalis birokrat. Teman kami itu adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis. Dia berasal dari Medan dan rupanya tetap memelihara hubungan baiknya dengan teman-teman sedarah yang aktif di Lekra, organisasi kebudayaan PKI. Markas Lekra terletak di Jalan Cidurian 19, tidak jauh dari rumah Wiratmo yang terletak di Jalan Cilosari 37 Cikini. Kantor pusat Lekra itu juga berdekatan dengan Mes Cakrabirawa yang terletak di Jalan Cidurian 15. Letkol Untung Samsuri, komandan Gestapo, kabarnya tinggal di mes tersebut. Kalau orang-orang Lekra malam-malam berjalan mencari kopi dan ketan bakar di Gang Ampion, mereka harus melewati rumah Wiratmo. Kami sering melihat mereka bahkan kadang berpawasan, tapi tidak saling menegur. Cerita Zakse waktu itu kami tafsirkan sebagai bagian dari makin meningkatnya kegiatan ofensif revolusioner PKI yang sejak lama memang telah mereka lancarkan. Lama setelah Gestapo, saya mendapat informasi bahwa kontak Zakse di dalam mereka adalah Profesor Bakri Siregar, sastrawan terkemuka Lekra. Zakse konon pernah menjadi murid kesayangan Bakri Siregar ketika masih belajar di SMA di Medan. Beberapa tahun setelah Gestapo, saya pernah melihat Bakri berjalan dengan melintas santai di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Waktu itu hampir semua temannya berada di dalam tahanan. Itu menimbulkan pertanyaan, sengaja dilepas untuk diikuti atau memang dia adalah orang di tanah militer di dalam Lekra. Yang kedua adalah taklimat atau briefing dari Brigadir Jenderal TNI Suganti selaku Direktur Penerangan Staf Angkatan Darat kepada kami, para wartawan dan para stafnya yang secara teratur. Suganti memang selalu memberikan taklimat politik, biasanya 2 pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini adalah diadakan beberapa hari sebelum Gestapo beraksi. PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa ada Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta, kata Suganti. Dewan Jenderal ini menurut PKI bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Soekarno. Pada tanggal 30 September siang, saya berjumpa dengan atasan saya itu di kantornya di Jalan Merdeka Barat, sekarang Kementerian Pertahanan. Suganti menceritakan dengan nada sedih bahwa beliau pagi itu menemui mantan bosnya di Istana Merdeka dan menjelaskan bahwa tidak ada yang disebut Dewan Jenderal di dalam Angkatan Darat. Suganti juga mencoba meyakinkan Soekarno bahwa Jenderal Yani sangat loyal kepadanya dan bahwa Aidit itu sedang merencanakan perebutan kekuasaan. Gandhi, kau tahu apa? Kau sudah dicekoki Nasution, kata Soekarno sambil marah dan membentak dan mengusir mantan ajudannya itu.
sebagaimana yang diceritakan Sugandi kepada saya siang itu. Di kemudian hari baru kami tahu bahwa sebelum mendatangi Soekarno di Istana Merdeka, Sugandi juga telah mengunjungi Jenderal Yani untuk menyampaikan informasi bahwa PKI akan melakukan kudeta. Dengan alasan yang berbeda, Soekarno dan Yani menyampaikan informasi Sugandi. Informasi yang demikian kabarnya memang sudah beberapa kali oleh beberapa orang disampaikan kepada Yani. Bukannya meningkatkan kewaspadaan, Yani malah memulangkan pasukan tambahan yang diperbantukan untuk mengawal kediamannya. Pada taklimat sebelumnya, soal autentik palsunya dokumen Gilchrist telah pula menjadi bahan taklimat dan pembicaraan. Dalam dokumen yang menggunakan kertas surat kedutaan besar Inggris di Jakarta itu disebut adanya Our Local Army Friend, yang artinya ada kolaborator di Angkatan Darat Indonesia untuk merupakan anti-Inggris atau Barat. Di kemudian hari terungkap bahwa yang membuat dokumen itu adalah Ladislav Bittman, seorang intel Cekoslowakia yang bekerja untuk Dinas Rahasia Uni Soviet KGB. Di kemudian hari, Bittman membelot ke Amerika dan membongkar semua yang sudah dilakukan KGB, termasuk memalsukan dokumen yang populer disebut sebagai dokumen Gilchrist itu. Adapun ketegangan antara Soekarno dan Angkatan Darat kemudian kita tahu lebih terperinci setelah Rosihan Anwar menerbitkan bukunya Sebelum Prahara, yang merupakan catatan harian wartawan senior itu selama masa demokrasi terpimpin. Maaf, saya tulis dulu referensinya, nanti bisa kita jadikan informasi tambahan. Kegiatan menulis catatan harian itu dimulai Rosihan tak berselang lama setelah korannya Pedoman ditutup Soekarno. Melalui jaringan lama Partai Sosialis Indonesia yang serta pertemanan masa sekolah di Yogyakarta pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, Rosihan mendapatkan berbagai informasi politik pada masa tegang tersebut dari beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Semua dicatat dengan rapi setiap harinya. Menurut Rosihan kepada saya, salah satu sumber informasinya adalah Brigjen TNI MT Haryono, mantan teman sekolah Rosihan di Yogyakarta sebelum invasi Jepang. MT Haryono kemudian terkenal sebagai salah seorang pahlawan revolusi setelah dibantai Gestapo pada 1 Oktober pagi. Sementara itu, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1962 makin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan antara santri dan kaum marhanis di satu pihak dan PKI di pihak lain. Konflik bahkan bentrok fisik terjadi akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia, organisasi tani milik PKI. Bentrok menyiratkan semakin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirnya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap pembantu Letnan 1 Pelto Sujeno di Sumatera Barat, dikenal sebagai peristiwa Bandar Besi, oleh anggota-anggota BTI di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader pemuda Islam Indonesia PII diserang secara fisik oleh pemuda-pemuda komunis. Pada pagi buta 15 Januari 1965, tatkala para peserta pelatihan sedang bersiap-siap melakukan sembahyang subuh di masjid, orang-orang komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader PPI, kitab suci Al-Quran juga mereka injak-injak. Aksi yang menistakan Al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapo, para santri dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang komunis. Dalam gerakan aksi sepihak BTI, salah satu yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik pesantren, umumnya tanah wakaf. Selain milik
tokoh-tokoh Marhenis. Yang juga menjadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya adalah agama pada umumnya. Di Jawa Tengah misalnya, Bakoksi, Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia, grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra, berkeliling memainkan lakon Matine Gusti Allah atau Matinya Tuhan Allah. Orang Katolik juga kena sasaran. Anggota Bakoksi juga memainkan lakon Paus Rabi yang mengisahkan paus kawin atau menikah. Pertunjukan wayang kulit itu juga menjadi media mereka untuk mengejek agama Islam. Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka untuk mengejek umat Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara komunis dan agama dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risih terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan agama dan gerakan aksi pihak yang dilancarkan PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrok fisik antara BTI dengan kaum nasionalis dan orang-orang pesantren. Di Jakarta, hubungan PNI dan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur pengikut mereka jauh sebelum Gestapo sudah saling menyerang secara fisik. Menurut pengakuan pimpinan BTI di Jawa Timur, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Aminuddin Kasdi dalam bukunya Kaum Merah Menjarah, aksi sepihak PKI BTI di Jawa Timur 1960-1965 antara 17 Agustus 1964 hingga 1965, 4 kader BTI terbunuh, 43 petani revolusioner luka-luka, 409 kader ditahan, 50 hektar tanaman hancur, 13 rumah anggota BTI dirusak. Sayang koran yang menjadi sumber tulisan Profesor Aminuddin tidak mencatat jumlah korban lawan-lawan PKI waktu itu. Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta dan Surabaya dan beberapa kota besar lainnya hampir tiada terlibatkan oleh orang komunis dan golongan kiri lainnya tanpa berdemo menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Indonesia, mengganyang manifest kebudayaan, pembersihan para kapitalis birokrat yang maksudnya adalah para jenderal angkatan darat, terutama yang duduk dalam pimpinan perusahaan bekas milik Belanda, di samping pengganyangan Malaysia, kedutaan Malaysia, kedutaan Amerika Serikat, perpustakaan United States Information Service, dan kedutaan Inggris berhasil dibakar pada tanggal 18 September 1963. Kedutaan Inggris yang dibakar maksudnya ya. Serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek neokolonialisme, imperialisme juga menjadi sasaran demonstrasi. Pada hari-hari menjelang Gestapo, sasaran terpenting pengganjangan PKI adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. Kalau tidak bisa membubarkan HMI, pakai sarung saja, kata Aidit menghasut para anggota CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapo. Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi-organisasi independen lainnya bukan masalah serius lagi bagi PKI untuk menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti komunis lainnya bersama-sama melindungi HMI. Soekarno tidak sampai membubarkan HMI, tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan antara PKI dan kekuatan anti komunis, terutama angkatan darat. Sementara itu, hampir semua koran dan media massa sudah dikuasai PKI bersama dengan haluan kiri lainnya.
Sebagian besar berita yang tersaji adalah kabar mengenai kegiatan pengganyangan yang dilakukan PKI terhadap kekuatan-kekuatan yang mereka sebut sebagai kaum kontrarevolusioner. Koran-koran yang tidak sejalan dengan garis PKI sebagian besar telah berhasil mereka kuburkan, tentu saja dengan menggunakan tangan Soekarno. Kantor Berita Antara yang memainkan peran penting sebagai sumber berita bagi media-media yang belum sanggup memelihara koresponden di berbagai tempat juga berhasil dikuasai PKI setelah menyingkirkan tokoh senior yang bersama Adam Malik dulu merintis pembentukan kantor berita tersebut. Abdul Hakim, ayah Marskal TNI Purnawirawan C.P. Hakim, dan Rahmat Nasution, ayah pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution, adalah dua dari pimpinan lama Antara yang ditendang keluar oleh PKI. Jawoto yang didapuk PKI menjadi pimpinan kantor berita nasional tersebut. Memimpin Antara dalam waktu singkat, Jawoto lalu dikirim Soekarno ke Beijing sebagai duta besar. Kemudian tercatat Jawoto tidak pernah kembali ke Indonesia. Kabarnya dia meninggal dalam peralihan dan dikubur di Paris. Jawoto. Puncak penghancuran kekuatan anti komunis di kalangan media terjadi ketika atas tekanan PKI dan golongan kiri lainnya, Soekarno membubarkan Badan Pembela Soekarnoisme. Kegiatan Badan Pembela Soekarnoisme adalah menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai usaha membendung kampanye politik dan ideologi PKI. Sejumlah koran besar memuat seri tulisan Sayuti Melik, dikenal sebagai murid politik Bung Karno sejak zaman Pergerakan Nasional. Mengenai ajaran Bung Karno tersebut, BPS dituduh oleh PKI membunuh Soekarno dengan Soekarnoisme. Anehnya Soekarno sepakat dengan tujuan tersebut. BPS bukan saja dibubarkan, sebagian besar koran yang pernah memuat seri tulisan Sayuti Melik juga diperangus. Pengangguran wartawan secara besar-besaran terjadi. Pada waktu yang sama, sebagai hasil aksi ofensif revolusioner kaum komunis, sejumlah universitas juga berhasil mereka bersihkan dari para pengajar, dosen, dan profesor yang tidak berhasil mereka jinakkan. Para profesor Universitas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada misalnya dicap sebagai textbook thinking yang tidak mengerti revolusi. Mereka bahkan dituduh sebagai reaksioner. Dalam posisi demikian, para profesor itu lalu dengan mudah menjadi sasaran pengganyangan dari mahasiswa kiri di Gadjah Mada. Dalam bidang kebudayaan, akibat pelarangan manifest kebudayaan misalnya, dosen dan kritikus sastra terkemuka di Indonesia, Dr. Habib Yasin, terusir dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang juga menjadi korban adalah Taufik Ismail sebagai dosen Institut Pertanian Bogor. Rencana keberangkatan Taufik melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat ditunda oleh rektor hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. Keputusan pembunuhan saya terima 4 hari sebelum kami rencanakan berangkat. Tiket, visa, dan dokumen sudah di tangan. Kenang Taufik, penyair terkenal yang salah seorang penanda tangan manifest kebudayaan. Akibat tekanan bahkan pengejaran PKI dan kekuatan kiri lainnya, para seniman penanda tangan manifest kebudayaan di Jakarta maupun di daerah-daerah tidak bisa mengumumkan karya mereka dengan menggunakan nama sebenarnya. Saya ingat penyair dan penulis esai Gunawan Muhammad, penyair Taufik Ismail, dan kolumnis budaya dan politik Wiratmo Sukito terpaksa menulis menggunakan nama samaran. Buku-buku seniman yang dituduh PKI sebagai manikebuis dilarang beredar oleh Kementerian Kebudayaan dan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. Priyono. Priyono sejatinya adalah orang Murba, tapi langkah-langkahnya waktu itu sulit dibedakan dari orang-orang komunis. Mungkin karena itu ia mendapat bintang Stalin dari Moskow. Masih di sekitar kegiatan budaya, saya tidak pernah lupa malam renungan proklamasi yang diadakan
para seniman Jakarta pada 16 Agustus 1965 di Gedung Balai Budaya di Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Karena para seniman selalu menjadi sasaran serangan-serangan komunis dan kiri lainnya, maka acara malam renungan itu mereka hadir sebagai peserta pasif saja. Acara pertunjukan diisi dengan sandiwara anak-anak muda dari Menteng Dalam yang dibina oleh anak cabang Les Bumi, lembaga seni budaya Muslim Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Balai Budaya adalah satu dari hanya beberapa arena kesenian bermutu di Jakarta sebelum Gubernur Ali Sadikin membangun pusat kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, pada 1968. Pada malam itu para seniman senior Jakarta harus menelan penghinaan dari PKI dan kaum kiri lainnya yang memaksa mereka menerima suguhan pertunjukan yang sangat amatiran. Sandiwara yang dimainkan pada sebuah panggung darurat di depan Balai Budaya itu membawakan judul Cengkao, cerita mengenai bahaya lintas darat. Itu dikarang dan dimainkan sendiri oleh anak-anak muda tersebut. Di sekitar hari itu juga pelukis senior Zaini dan Trisno Sumarjo, keduanya penandatangan manifesto kebudayaan, memberanikan diri mengadakan pameran lukisan di Balai Budaya. Pameran tidak bisa berlangsung dengan tenang sebab batu-batu yang entah dilempar dari arah mana dan oleh siapa berjatuhan di atap seng gedung pameran. Waktu itu yang dicurigai melakukan pelemparan batu adalah para anggota pemuda rakyat. Sebelum pembersihan kaum yang dilecehkan oleh golongan kiri sebagai Manikebu, pada 1962 Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang sudah lebih dulu disingkirkan oleh Presiden Soekarno, profesor yang kelak beberapa kali menjadi menteri di kabinet Soeharto itu dipecat karena hanya tuduhan dan hasutan dari para mahasiswa kiri di Universitas Pajajaran, tempat Profesor Mokhtar mengajar. Mokhtar dituduh melecehkan Soekarno dan juru bicara Manipal Usdek, Dr. Roslan Abdul Ghani. Banyak saksi di Fakultas Hukum Unpad yang membantah Mokhtar mengucapkan apa yang difitnahkan kepadanya, tapi tekanan dari golongan kiri begitu hebat. Soekarno waktu itu berada di Tokyo, tidak menunggu untuk balik ke Jakarta sebelum memerintahkan pemecatan Mokhtar. Sementara penerbitan legal dari pihak anti dan non komunis dilarang. Di dalam masyarakat beredar luas pamflet-pamflet anti komunis yang waktu itu tidak jelas dari mana sumbernya. Pamflet-pamflet anti komunis itu secara dramatis mengisahkan tindakan kejam penguasa komunis di Soviet, Eropa Timur, dan Tiongkok terhadap lawan-lawan politik mereka. Kisah pembantaian oleh Stalin serta pembuangan lawan-lawan politiknya ke Siberia digambarkan dengan jelas dalam pamflet-pamflet tersebut. Bacaan-bacaan anti komunis ini sebenarnya sudah beredar sejak awal Orde Lama, yakni ketika Soekarno sudah mulai terlihat melindungi PKI dan memperkenalkan doktrin Nasakom. Tapi arus deras penerbitan anti komunis menjadi terutama sejak awal 1965, seperti mengantisipasi bakal datangnya gerakan berdarah kaum komunis. Bacaan-bacaan yang tidak pernah jelas sumbernya itu berperan besar dan amat berhasil meningkatkan kewaspadaan bahkan ketakutan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman komunis. Pada masa menjelang Gestapo itulah juga untuk pertama kalinya saya mendengar nama Pater Beck, seorang pastor Jesuit keturunan Belanda yang aktif dalam gerakan bawah tanah melawan komunis. Menjelang Gestapo saya mendengar dari Wiratma Sukito bahwa Pater Beck melarikan diri ke negeri Belanda karena dikejar oleh agen-agen Intel Subandrio dari Badan Pusat Intelijen Indonesia. Sebagai seorang Katolik dan sama-sama melawan komunis, Wiratma memang mempunyai hubungan erat dengan Beck.
bahkan besar kemungkinan bagian dari jaringan kegiatannya. Nama Pater tersebut beberapa kali saya dengar dari Wiratmo dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan bawah tanah anti komunis waktu itu. Di kemudian hari, Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa B punya hubungan erat dengan CIA dan kontaknya di Hong Kong adalah Pater Laszlo Ladany, seorang pendeta Jesuit dari Hungaria yang telah bergiat dalam mengamati Tiongkok. Pater B juga menurut Wiratmo kemudian hari adalah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan bacaan anti komunis tersebut. Selain hubungan dengan Pater B, waktu itu Wiratmo Sukito juga banyak berhubungan dengan tentara, terutama dengan perwira di sekitar Jenderal Nasution. Nama Pater B ini kemudian di kalangan nama Pater B ini kemudian di kalangan elit politik Indonesia sering menjadi bahan percakapan setelah Gestapo, yakni setelah bahaya komunis berhasil dijauhkan dari Indonesia. Waktu itu B konon melihat hari depan Indonesia menghadapi pilihan antara dua setan kecil dan setan besar. Keduanya berwarna hijau Islam dan hijau militer. Terhadap dua bahaya hijau tersebut, Brian May, wartawan agensi Friend Press, dalam bukunya The Indonesian Tragedy menulis, setelah kudeta, elemen asing dalam kepemimpinan Katolik memutuskan untuk menulis begini bunyinya. Setelah kudeta, elemen asing dalam kepemimpinan Katolik memutuskan siapa yang mereka dukung. Dalam sebuah percakapan dengan penulis, salah seorang dari mereka menjelaskan, dengan komunis tidak lagi menjadi suatu kekuatan, hanya ada dua kemungkinan pemerintahan, Islam atau tentara. Kami memilih tentara, kata Pater B. Kami memilih tentara. Pater B menjalankan pengaruhnya terutama melalui golongan Cina yang Katolik. Salah satu seorang di antaranya adalah Lim Bianchi. Masih mengenai Pater B, pada tahun 2008 terbit buku Pater B SJ, Larut tapi tak hanyut. Saya tulis dulu, larut tak hanyut. Penulis buku tersebut adalah J.B. Sudarmanta. Menurut penulis, pada 1961 para pastor dari Ordo Jesuit bersepakat mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Biro Dokumentasi. Biro Dokumentasi diharapkan dapat membantu problematika umat Katolik yang untuk menghadapi perkembangan sosial dan politik masyarakat. Pater B adalah pimpinan biro dengan antara lain Dr. Suyadi Jiwandono dan Kayat Haritoyo sebagai pembantunya. Hariton Silalahi dan Lim Bianchi kini bernama Yusuf Manandi juga aktif dalam biro tersebut. Lembaga pimpinan Pater B itu mengumpulkan bahan untuk menganalisis perkembangan situasi politik. Hasil kajian itu diedarkan berbagai kalangan seperti aktivis mahasiswa atau partai politik, tapi terutama kepada para aktivis Katolik. Dalam keadaan sibuk dan tegang menjelang dan setelah Gestapo, bisa dimengerti jika tidak banyak aktivis yang sempat berpikir dengan sistematis, komprehensif, dan strategis. Disitulah hasil kerja kelompok Pater B memainkan peran penting. Pidato-pidato Kosmas Batubara sebagian besar disiapkan oleh biro pimpinan Pater B itu. Kata seorang mantan aktivis mahasiswa pada awal Orde Baru, Kosmas adalah pimpinan Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang juga menonjol sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami pusat pada awal pasca Gestapo.
Lewat Wiratmo, saya sering membaca bahkan ikut menyebarkan analisis-analisis kubu Paterbek. Tentu saja, waktu itu saya tidak tahu sumbernya. Sebagai kegiatan rahasia, Wiratmo jelas tidak memberitahu sumber analisis tersebut. Rahman Toleng, seorang tokoh mahasiswa Bandung waktu itu, masih ingat Wiratmo Sukito dan Fikri Jufri pernah datang ke Bandung dengan membawa bahan-bahan yang bersumber pada biro dokumentasi tersebut. Biro dokumentasi sebenarnya adalah semacam tangki pemikir, think tank, golongan Katolik jauh sebelum terbentuknya CSIS. Bahkan tidak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa CSIS lebih kurang adalah kelanjutan dari biro dokumentasi. Selain Sujati Jiwandono, Yusuf Wanandi, dan Haritan Silalahi, sejumlah mantan anak buah Paterbek di biro dokumentasi kemudian melanjutkan kegiatan mereka di CSIS. Menurut cerita Yusuf Wanandi dalam memorinya Shades of Grey, CSIS didirikan pada 1 September 1971 setelah orang-orang Paterbek itu tiba pada kesimpulan tidak akan mudah bagi Soeharto mengajak mereka ke dalam pemerintahan karena latar belakang etnis. Namun ada pendapat lain mengenai sejarah terbentuknya CSIS ini. Mantan Pangkop Kaptip Sumitro dalam memoarnya Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional menyebut Ali Murtopo sebagai pendiri CSIS menurut Jenderal Sumitro. Saya tulis lagi untuk menjadi referensi selanjutnya. Perjalanan Seorang Prajurit. Kita lanjutkan lagi. Kembali kepada suasana menjelang Gestapo. Pada 4 Februari 1965, pengarang novel Iwan Simatupang yang masa itu menetap di Hotel Salak terletak di depan Istana Bogor mengabarkan keadaan masyarakat hari-hari itu kepada temannya Bambang Soeharto, seorang pengarang di Semarang. Menurut Iwan, dalam suratnya kepada Soeharto, kita lewati aja suratnya, kita langsung loncat ke alinea berikutnya. Berperan penting memperpanas suhu politik adalah Subandrio, Wakil Perdana Menteri, Waperdam, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BPI. Pada Januari 1965, para pejabat tinggi dan pembantu dekat Soekarno itu dikutip luas oleh pres mengatakan pada 1965 itu mungkin akan terjadi keadaan yang menyebabkan kawan jadi lawan. Kita mungkin akan terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabat pribadi dan comrades in arms. Pernyataan Subandrio mendapatkan perhatian publik politik karena posisinya sebagai pimpinan Intel di samping pembesar yang paling dekat dengan Soekarno. Dari kedudukannya sebagai pemimpin Intel itulah Subandrio memanfaatkan dokumen Gilchrist untuk secara tidak langsung membuat Soekarno semakin takut pada Angkatan Darat. Adalah Subandrio yang mengumumkan adanya dokumen tersebut di Kairo lewat koran utama Mesir Al-Akram. Soekarno dan Subandrio bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia memang tertahan di Kairo selama beberapa hari karena rencana pertemuan Asia Afrika gagal diadakan di Aljazair akibat terjadinya kudeta militer yang dilakukan Kolonel Kouairi Boumidiene yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ben Bella. Di kemudian hari, yakni setelah Gestapo, beredar analisis bahwa yang jadi sasaran Subandrio
sebenarnya adalah pimpinan Angkatan Darat yang waktu itu memang secara tidak serius melaksanakan perintah Soekarno menjalankan konfrontasi ke Malaysia. Ketidakseriusan itulah antara lain yang dijadikan bukti dan alasan Presiden Soekarno menuduh pimpinan Angkatan Darat sebagai tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Mengenai tuduhan tidak loyal sehubungan dengan soal Ganyang Malaysia sebagai pelaksanaan program anti nikel Soekarno, Yusuf Wanandi sebagai orang dekat Benny Murdani dan Ali Murtopo dalam memorinya ia bercerita mengenai sebuah pertemuan penting antara Lejen Yani dengan Maijen Soeharto pada pertengahan 65. Dikisahkan Wanandi mengaku mendengar dari Ali Murtopo dan Benny Murdani yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Yani menyampaikan kecemasan mengenai konfrontasi itu. Panglima Angkatan Darat itu menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan berada di Kalimantan Utara sehingga tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa. Kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan, maka itu sangat genting atau gawat. Untuk itulah Yani mempertahankan pasukan RPKAD di Karangmenjangan, Solo, dan Cijantung, Jakarta. Saya tidak ingin RPKAD terlibat dalam konfrontasi, kata Yani. Saya tidak punya pasukan yang lain, tambahnya. Pada saat itulah Ali Murtopo, anak buah Yani di Banteng Raider di Ponorogo, angkat bicara. Pak Yani, saya bertanya, mengapa konfrontasi terus dijalankan kalau Bapak sudah tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja? Jawab Yani, kalau tergantung saya akan saya segera hentikan, tapi Bung Karno yang memulainya. Ali Murtopo lalu berkata, kita harus mencoba mengakhirinya. Mengapa kita harus saling membunuh dan nanti berhadapan dengan Cina? Yani nampaknya sepakat dengan tekad Ali Murtopo, tapi siapa yang melakukannya? Dengan yakin Murtopo menjawab, serahkan kepada saya. Menurut Yusuf Wanandi, dengan restu Yani, Murtopo mulai gerakannya dengan membentuk operasi khusus. Yang tidak diceritakan Wanandi adalah peran Soeharto dalam pertemuan tersebut. Apakah Murtopo sebagai bawahan Soeharto bisa dibayangkan berbicara dengan Yani sembari menyepelekan panglimanya yang hadir di situ? Apakah Yani hanya berdialog dengan Murtopo mengenai hal sepenting itu tanpa melibatkan Soeharto yang ada dalam ruangan? Bahwa kemudian Soeharto berperan penting mengakhiri konfrontasi, hal demikian sudah tercatat dalam sejarah. Yang kurang masuk akal bagi saya adalah jalannya pembicaraan itu ketika kesepakatan memboikot konfrontasi itu diputuskan. Terkesan peran Ali Murtopo dilebih-lebihkan oleh Wanandi, tapi ada atau tidaknya percakapan Yani dengan Murtopo sebagaimana yang dikisahkan Yusuf Wanandi, keputusan dan adanya kenyataan pemboikotan konfrontasi adalah bukti yang cukup kuat untuk berkesimpulan bahwa Angkatan Darat tidak loyal menjalankan perintah Panglima tertinggi. Beberapa hari sebelum Gestapo melakukan operasi, pada tanggal 13 September lewat sebuah pidatonya di Istana, Soekarno menyerang tentara tanpa menyebut nama di depan gubernur se-Indonesia. Soekarno untuk kesekian kalinya berbicara tentang adanya anak-anak revolusi yang tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Menurut catatan seorang wartawan senior pada waktu itu, selain Soekarno, praktis sepanjang September 1965, PKI juga menyerang secara makin berani kepada lawan-lawan politiknya, terutama pihak Angkatan Darat, untuk menunjukkan dukungannya kepada pemimpin besar revolusi. Media-media PKI ikut melancarkan kampanye terhadap kelompok yang dituduh tidak loyal kepada Soekarno. Harian Rakyat, koran resmi PKI, edisi 4 September, bahkan secara terang-terangan menuduh para perwira Angkatan Darat melancarkan taktik
maling teriak maling dengan memfitnah PKI sedang merencanakan sebuah kudeta. Berlanjut di sesi 2, kita istirahat dulu. Saya bacanya juga capek. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini.